Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. وقال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال عز من قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin dan kaum muslimat, para pemirsa Rosyad TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali kita bertemu di sore hari ini, yaitu dalam kajian kitab Fiqh Tarbiyatil Abna yang ditulis oleh Syekh Mustafa Al-Adawi. Para pemirsa, kita sudah bacakan beberapa doa yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabat, dan para sahabat pun mengajarkan doa-doa ini kepada anak-anak mereka. Kemudian juga wahada sayyidul istighfar, demikian juga halnya dengan sayyidul istighfar, doa yang disebut dengan sayyidul istighfar, yaitu pemimpin istighfar. Akhrajal Bukhari min hadis Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, di mana hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dari Shaddad bin Aus radhiyallahu anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal, beliau mengatakan sayyidul istighfar antaqul, sayyid al istighfar, kamu mengatakan Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta, ya Allah, Engkau adalah Tuhanku, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali hanya Engkau. Khalaqatani, Engkaulah yang telah menciptakanku. Wa ana abduk, dan aku adalah hambamu. Wa ana ala ahdika wa wa'adika mastata', dan aku berada tetap setia dalam melaksanakan janjiku semampuku. A'udzubika min syarri ma sana'at, dan aku berlindung kepadamu dari kejahatan dari apa yang aku lakukan. Abu'u laka bi ni'matika alayya, dan aku mengakui atas nikmat yang kau berikan kepadaku. Wa abu'u laka bi dzambi, dan aku juga mengakui kesalahanku. Faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta, oleh karena itu ampunkanlah aku, sesungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa kecuali hanya Engkau. Inilah yang disebut dengan sayyidu al-istighfar, yaitu Allahumma anta rabbi la ilaha illa ant khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa'dika mastata'at abu'u laka a'udzu bika min syarri ma sana'at abu'u laka bi ni'matika alayhi wa abu'u laka bi dzambi faghfirli fa innahu la yaghfirudz dzunuba illa anta. Ini dibaca oleh para sahabat, ya, dibaca pagi dan petang. Kemudian wa'allamahum ayadha ma'anil kalimat wal mufradat. Wa'allimhum ayadha ma'ani al kalimati wal mufradat. Juga ajarkanlah kepada anak-anak kita, yaitu kalimat-kalimat, makna daripada kalimat-kalimat, lafaz-lafaz dan mufradat. As-sahlah wal yasirah min kitabillahi, yaitu ajarkan kepada anak-anak kalimat-kalimat ataupun lafaz-lafaz yang mudah, yang simple dari kitabullah. Wa tadarraja ma'ahum fi dzalika ala hasbi a'marihim, dan step by step ajarkan kepada mereka sesuai dengan usianya. Wa afhamihim wa qudratihim, sesuaikan dengan usia, pemahaman dan kemampuan mereka.
Walitabda'a ma'ahum billadhi huwa aktsarut tilawah wal qiraah, dan mulailah bersama mereka dengan surat-surat yang paling banyak dibaca. Wa huwa juz ammah, yaitu surat-surat yang ada dalam juz ammah, maksudnya juz 30. Fa'allimhum syai'an min ma'ani wa mufradatih, ajarkan juga mereka makna-makna dan lafaznya. As-sahlah yasirah, yaitu lafaz-lafaz yang mudah dan simpel. Summa tarqa ma'ahu syai'an fa syai'an, kemudian dinaikkan levelnya sedikit demi sedikit. Fala yaliqu bika an tajahala ma'na qaulu ta'ala, oleh karena itu tidak layak Anda tidak mengetahui makna daripada qul a'udzu birabbil falaq. Ya, enggak layak Anda tidak mengetahui makna qul a'udzu birabbil falaq, karena ini merupakan pelajaran ya yang level bawah, ikhwah. Jangan sampai kita tidak memahami, tidak tahu makna daripada qul a'udzu birabbil falaq. Katanya, yaitu katakanlah aku berlindung kepada birabbil falaq, yaitu penguasa subuh. Wa qalu min syarri ghasiqin idza waqab. Juga jangan sampai kita tidak tahu makna daripada min syarri ghasiqin idza waqab, yaitu dari kejahatan malam apabila sudah gelap gulita. Wa qauluhu wa min syarrin naffatsati fil 'uqad. Dan juga jangan sampai kita enggak faham, enggak mengetahui makna daripada min syarri naffatsati fil 'uqad, yang artinya yaitu dari kejahatan wanita-wanita yang menghembus buhul-buhul. Ini yaitu tukang-tukang sihir. Wala yaliku bika anta jahala makna al-adiyat. Juga tidak layak jika Anda sebagai orang tua, tidak layak Anda tidak mengetahui makna surat al-adiyat. Wal qari'ah, demikian juga makna al-qari'ah. Wan nazi'at, dan juga naziat, wa abasa wa nahwi dzalik. Fa'allim auladaka hadhil ma'ani al-mutaqarrirati sahlati yasirati. Ajarkan fa'allim auladaka hadhil ma'ani al-mutaqarrirata as-sahlah al-yasirata. Ajarkan anak-anak Anda makna-makna yang sering berulang-ulang, yang mudah dan simpel. Wa kadzalika rawih alaihim bi dzikri qasasil anbiya. Oleh karena itu selingi dengan menceritakan kisah-kisah para nabi. Ya, kita ceritakan kepada mereka kisah-kisah nabi, ya baik ada dalam Al-Qur'an maupun dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena apalagi anak-anak ya lebih suka mereka mendengar cerita-cerita ya. Oleh karena itu hendaklah kita lebih banyak menceritakan kisah para nabi ya. Jangan sampai kita menceritakan hal-hal yang sifatnya fiksi, dongeng misalnya. Mungkin terutama seperti orang-orang yang sudah seusia saya, mungkin waktu kecil sering mendengar dongeng si kancil ya. Si kancil bersama Pak Tani, si kancil bersama buaya, dan lain-lainnya. Ya tentunya ini adalah cerita-cerita fiksi yang sebenarnya tidak cerita dongeng sebenarnya ya. Yang tentunya tujuannya itu sebenarnya ingin memberi kita pelajaran dengan cara memberikan kisah-kisah bagaimana kecerdikan si kancil ya, bagaimana kecerdikan si kancil dalam membohongi, dalam mengelabui orang-orang ataupun hewan-hewan yang ada tercantum dalam kisah tersebut. Waktu itu kita mengagumi si kancil, tapi tanpa kita sadari ya, kita telah mengajarkan kelicikan pada anak kita seperti kelicikannya si kancil. Kita telah mengajarkan kebohongan ya. Kita telah mengajarkan kebohongan, kelicikan pada anak-anak kita. Oleh karena itu jangan kita ceritakan hal-hal yang seperti ini ya. Terkadang seorang menceritakan anak-anaknya menjelang tidur kisah Cinderella, kisah ya banyak hal ikhwah ya, yang sebenarnya kurang tepat kalau kita sebagai seorang muslim. Karena banyak kisah-kisah yang hebat, kisah-kisah yang bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, di mana kisah-kisah tersebut kisah-kisah yang banyak sekali pelajarannya dan kisahnya bukan kisah fiksi. Ya. Seperti misalnya, kalau kita ajarkan, kita ceritakanlah kepada anak kita cerita kancil. Setelah kita dewasa apa gunanya coba cerita kancil itu? Ya. Cerita Cinderella. Setelah dewasa apa gunanya? Nggak ada gunanya sama sekali.
Tapi kalau kita ceritakan pada anak kita, misalnya cerita tentang Nabi Adam, cerita tentang Nabi Yusuf, maka sampai besar, sampai meninggal, sampai kita menjelang wafat juga masih bermanfaat kisah-kisah para nabi tersebut. Karena di sana ada kepiawaian, di sana kesatriaan, di sana ada kehebatan, di sana ada di sana ada sebuah kekuatan, di sana ada kesabaran. Banyak hal yang bisa kita ambil faedah dari kisah-kisah para nabi tersebut. Demikian ikhwah rahimanallah. Di sana juga ada sebuah keberanian, ya. Wa kadzalika rawih alaihim bidzikri qasasil anbiya. Demikian juga senangkan mereka dengan menceritakan kisah-kisah nabi, ya. Wa ahlul fadli was salahi, dan orang-orang yang istimewa, orang-orang soleh, ya. Kan banyak nih cerita tentang orang soleh, tentang para ulama kita, ya. Ada buku yang cukup tebal, bukan tebal sih, bahkan berjilid-jilid seperti kitab Siyar A'lamun Nubala, dan alhamdulillah sudah diterjemah dalam bahasa Indonesia. Ya, itu kalau saya tidak silap jilidnya saja yang bahasa Arab itu sampai 25. Demikian. Dan sudah diterjemah. Mungkin kita bisa ambil dari sana. Bayangkan, masya Allah, ini merupakan pekerjaan cukup zuhud, ya, bukan zuhud, artinya cukup cukup ditekuni, masya Allah, sampai Siyar A'lamun Nubala diterjemah ke dalam bahasa Indonesia. Anda bisa lihat, kalau Anda mungkin merasa kurang banyak bahan untuk menceritakan kepada anak-anak, itu baca, ya, baca. Kan ada juga dalam bahasa Indonesia yang sudah diterjemah dalam bahasa bahasa Indonesia dari bahasa Arab, seperti Rahiqul Makhtum, itu kisah Nabi SAW, ya, yang ditulis oleh Syekh Abdurrahman Warpuri. Demikian ikhwah, itu kisah masya Allah, kisah Rasulullah tebal. Mungkin kalau kita ceritakan pada anak kita bertahap, mungkin lama habisnya. Demikian ikhwah, seperti kitab Bidayah wa Nihayah, itu juga banyak kisah-kisah di sana. Demikian ikhwah rahimanallah, kisah Qasasal Anbiya As-Sahihah, ada juga kan buku kisah-kisah Nabi yang sahih, di mana kisah Nabi itu tidak diambil dari riwayat-riwayat Israiliyat, tapi dari hadis-hadis Rasulullah SAW, dari Al-Quran dan dari hadis Rasulullah SAW yang sahih. Jadi yang sahih-sahihnya aja, Masya Allah. Banyak sebenarnya kalau kita mau, ya, menggali kisah-kisah para nabi, orang-orang, para pahlawan dalam sejarah manusia berkembang, dalam sejarah Islam misalnya, banyak sekali yang bisa kita jadikan sebagai buku-buku referensi. Banyak sekali ikhwah. Demikian seperti yang saya katakan tadi, yaitu Siyar A'lamun Nubala. Sudah diterjemah, Masya Allah. Tinggal kita baca, kita cari, kita ceritakan kepada anak-anak kita. Bermanfaat untuk kita dan bermanfaat juga untuk anak kita. Kisah 60 sahabat misalnya, ya. Dan banyak hal ikhwah. Banyak sekali buku-buku sejarah yang bisa kita jadikan sebagai referensi untuk menceritakan hal itu kepada anak-anak kita. Tilkumul qasas allati tahmilu ma'anin 'azimatin tu'assilu usulan tayyibatan katilkumul qasas allati tubayyin fadlul sabr wal 'aqibatus sabri. Kisah-kisah tersebut itu mengandung makna yang sangat dalam, yang meletakkan pondasi kuat yang baik, ya, yang baik pada anak-anak. Demikian juga kisah-kisah tersebut ceritakan juga kisah-kisah di mana di sana ada kisah-kisah keutamaan orang yang sabar, ya, dan akibat ataupun kesudahannya itu untuk orang-orang yang sabar. Mungkin para pemirsa ingatlah kisah Nabi Yusuf. Masya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menceritakan kisah Nabi Yusuf dalam satu surat, ya, istimewa. Kisah Nabi Yusuf, menceritakan kisah Nabi Yusuf dengan satu surat, Masya Allah, sampai disebut dengan surat Yusuf. Demikian ikhwah, ini juga sebagai referensi. Kalau Anda tidak mengerti, bisa menerjemah, bisa bersandarkan pada terjemahan yang sudah ada dalam bahasa Indonesia. Demikian ikhwah, bagaimana kesabaran Nabi Yusuf alaihissalam ketika beliau dibuang oleh saudara-saudaranya, akhirnya beliau pun dibawa oleh saudagar,
kemudian dijadikan anak angkat oleh salah seorang pejabat Mesir, kemudian dia pun difitnah hingga akhirnya dia masuk penjara dan seterusnya hingga akhirnya dia diangkat menjadi seorang pejabat. Hingga akhirnya dia bertemu kembali dengan saudara-saudaranya yang dulu pernah membuangnya dan menjebloskannya ke dalam sumur Jub. Demikian ikhwah. Yang ternyata orang yang sabar itu yang menang yang terakhir. Bukan orang-orang yang telah berbuat curang. Luar biasa. Di mana Nabi Yusuf ketika bertemu dengan saudaranya, yang tadinya saudaranya tersebut tidak ngeh bahwasanya di hadapannya adalah seorang pejabat, dia adalah Yusuf yang dulu pernah mereka buang. Setelah mereka mengetahui, tentunya takut mereka, para sahabat, para saudara-saudara Nabi Yusuf. Tapi apa kata Nabi Yusuf? La tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Udah, tidak ada masalah, ya. Kalian sudah diampuni, yaghfirullahu lakum. Semoga Allah mengampuni dosa kalian. Selesai masalahnya. Dengan satu kalimat. Kisah padahal akibat mereka buang ini, Nabi Yusuf alaihissalam harus mengalami berbagai macam kesulitan hidup. Satu persatu beliau jalani dengan sangat sabar. Itu akibat apa? Beliau dibuang oleh saudara-saudaranya. Di akhir ketika bertemu dan saudaranya tahu bahwasanya yang di hadapan mereka adalah Yusuf, saudara mereka yang mereka buang, dengan satu kalimat, la tathriba alaikumul yawma yaghfirullahu lakum. Selesai semua kisah. Selesai semua yang namanya permusuhan. Masya Allah. Begitulah mudahnya seorang mulia memberikan kemaafan kepada orang lain. Seperti Rasulullah SAW, para ikhwah. Bagaimana beliau diusir, diintimidasi di kampungnya sendiri. Beliau diintimidasi di kampung beliau sendiri. Padahal beliau dari kalangan keluarga yang terhormat. Hanya dikarenakan beliau menyatakan sebagai Rasul yang mengajak orang agar tidak berbuat syirik, lantas beliau pun dimusuhi, pengikut-pengikut beliau disiksa, hingga akhirnya beliau harus hengkang dari tanah tumpah darah beliau sendiri, dari tanah air sendiri, pergi ke kota Madinah. Namun ketika beliau dan para sahabat sudah kuat dan kembali ke tanah air beliau dan telah sanggup menaklukkan kota Mekah, dan beliau mengumpulkan semua penduduk Mekah termasuk orang-orang yang pernah mengintimidasi beliau, termasuk orang-orang yang pernah menyiksa beliau dan menyiksa para sahabat beliau. Yang waktu itu kalau beliau katakan bunuh, maka dibunuh semua. Tapi tidak. Demikian ikhwah. Tidak begitu yang dilakukan Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Dengan satu kalimat, semua bebas. Antumut tulaqa. Kalian bebas. La haula wala quwata illa billah. Begitulah hebatnya, begitulah lapangnya hati seorang yang sabar itu. Luar biasa ikhwah. Rahimanallahu wa iyyakum. Yang seperti ini kalau kita kisahkan kepada anak-anak kita dengan kita ceritakan dengan dari hati ikhwah. Bukan hanya bermanfaat untuk anak kita, tapi terutama kitanya, ya. Kitanya bisa bermanfaat, yang pertama kitanya, bukan anak kita yang kedua. Ya, tapi kalau kita ceritakan dengan hati, bukan sekedar ngomong begitu, enggak. Kita ceritakan dengan hati ikhwah. Sehingga setiap kisah yang kita kisahkan, yang mungkin sebelumnya kita nggak pernah membacanya, tapi karena kita ingin memberikan kisah-kisah yang baik pada anak kita, kita akan akhirnya membaca. Masya Allah, kita bertambah ilmu kita dari kisah-kisah orang-orang yang luar biasa, ya, menambah ilmu kita, menambah pelajaran buat kita dan pelajaran buat kehidupan kita. Di samping anak kita juga bisa mengetahui dan mengambil pelajaran dari kisah-kisah yang luar biasa tersebut. Demikian ikhwah. Jadi kisah-kisah orang yang sabar, dan ternyata akhir dari cerita itu semuanya berpihak kepada orang-orang yang sabar. Dan juga kisah para Rasul ulul azmi yang merupakan simbol daripada sebuah kesabaran. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Fasbir kama sabara ulul azmi minar rusul." Sabarlah kalian sebagaimana sabarnya para ulul azmi, para rasul-rasul ulul azmi, yaitu Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa, dan Nabi Nuh,
dan Nabi Muhammad SAW. Jadi ceritakanlah kepada mereka bagaimana kesabaran orang-orang yang sabar. Ya, artinya di sini sabar mereka dalam menerima cobaan dari kaumnya ketika mereka berdakwah untuk mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Umumnya mereka ditentang oleh kaumnya, umumnya mereka itu diusir oleh kaumnya, umumnya mereka itu bahkan mendapat siksaan, bahkan dibunuh seperti Nabi Zakaria. Ya, dibunuh oleh kaumnya, ikhwah. Kaumnya Bani Israel membunuh para nabi. Mengapa mereka dibunuh? Tidak lain dan tidak bukan karena mereka berdakwah untuk mentauhidkan Allah. Wa ma naqamu minhum illa ayyuminu billahil azizil hamid. Mereka tidak menyerang, mereka tidak membunuh, kecuali dikarenakan orang-orang itu orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena itu. Demikian ikhwah, kita ceritakan ini semua. Keberanian para nabi, keberanian para sahabat-sahabat nabi dalam berdakwah, mendakwahkan. Nabi Ibrahim contohnya ikhwah, dia sendiri menghadapi. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahim kana ummatan qanitan lillah. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah umat dan dia taat kepada Allah. Umat, setahu kita umat itu kan banyak. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ibrahim itu umat. Ya. Sampai Allah Subhanahu wa taala mengatakan Ibrahim itu umat. Padahal umat itu kan enggak mungkin satu orang. Satu orang enggak dikatakan umat, tapi Allah katakan Ibrahim itu umat. Sebagian ulama mengartikan mengapa dikatakan umat. Dikarenakan pada diri Nabi Ibrahim itu banyak sekali faedah-faedah kebaikan yang bisa kita ambil pelajaran. Ada lagi yang menyebutkan karena Ibrahim adalah muallimul khair. Ya, guru dari banyak kebaikan. Dari kesabaran, keberanian. Masya Allah. Ada yang mengatakan beliau sendiri dalam berdakwah kepada kaumnya. Demikian. Sebelum beliau belum menikah, ya, hanya beliau sendiri yang beriman. Yang beliau hadapi adalah orang tua beliau yang merupakan profesinya membuat berhala. Makanya yang pertama marah adalah orang tua kandung beliau sendiri. Demikian ikhwah. Sampai orang tua yang mengatakan, la illam tantahi la arjumannaka wahjurni maliya. Ibrahim, kalau kamu enggak hentikan dakwahmu ini, aku akan lempar kamu sampai mati. Wahjurni maliya, atau silakan angkat kaki. Demikian ikhwah. Beliau sendiri di tengah-tengah kaumnya. Berhadapan dengan tentara, berhadapan dengan Raja Namrud. Demikian ikhwah, sendiri. Makanya beliau dikatakan umat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sendiri, tapi kemampuannya seperti kemampuan umat. Demikian. Dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Nabi Ibrahim pernah mengatakan kepada istrinya, tidak ada seorang pun yang beriman sekarang ini di muka bumi kecuali aku dan dirimu, kata Nabi Ibrahim kepada istrinya. Tidak ada seorang pun yang beriman di muka bumi ini sekarang kecuali aku dan dirimu. Beliau katakan itu kepada istri beliau. Sampai Allah katakan dia umat. Demikian ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ya. Itu dikarenakan apa ikhwah? Dikarenakan sifat-sifat yang luar biasa pada diri beliau. Kemudian wal qasas allati tubayyinu fadla 'afu wa 'azimul atharihi. Demikian juga kisah-kisah yang menjelaskan keistimewaan pemaaf. Ya, keistimewaan pemaaf. Makanya kita lihat banyak sekali kisah-kisah pemaaf, ya. Seperti yang tadi Nabi Yusuf memaafkan abang-abangnya yang telah berbuat jahat pada dirinya, tapi ya dimaafkan. Ya. Nabi Yusuf alaihissalam mengambil hikmahnya. Seandainya dia tidak dibuang di sumur, mungkin dia tidak menjadi pejabat di Mesir, ya kan? Dia masih tetap bersama abangnya di Palestina, bersama abang-abangnya, bersama keluarganya di Palestina. Tapi karena beliau dibuang ke sumur Jub, dari situlah mulai kisah beliau, perjalanan beliau hingga beliau menjadi seorang pejabat Mesir. Demikian ikhwah. Wal qasasul lati tahmilu ma'na sidqi wasyuja'ati wal karami wal wafa'i wat tadhkiri bil yaumil akhir wat ta'rifi bi rabbihim wa bi nabiyihim Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa bi umur dinihim.
Demikian juga kisah-kisah yang memberikan makna kejujuran, ya, memberikan makna keberanian, kedermawanan, menepati janji, mengingatkan hari akhir. Kisah-kisah yang memberikan definisi tentang Allah dan Nabi-Nya Sallallahu Alaihi Wasallam dan tentang masalah-masalah agama yang lainnya. Demikian ikhwah. Wa kadzalika qasasul fityan dzawil uqul wal afidati wa syuja'an min ahlil imani wa ashabi butlati minhum. Demikian juga kisah-kisah para pemuda yang memiliki akal yang sangat cerdas, pemberani, dan mereka adalah termasuk orang-orang yang beriman dan termasuk dalam kategori pahlawan. Minhum, di antara mereka yang perlu untuk kita ceritakan kepada anak-anak kita, yaitu fityanun wa ghilmanun lahum dzikrun wa sya'nun. Di antaranya yaitu para pemuda yang disebut-sebut, ya, yang menjadi buah bibir yang disebut-sebut dalam Al-Qur'an. Seperti qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Al-Anbiya ayat 60. Kami mendengar ada seorang pemuda yang namanya adalah Ibrahim. Demikian ikhwah. Ini kisah ini ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, yaitu tatkala Nabi Ibrahim alaihissalam berada di kuil kaumnya, di mana dia waktu itu sedang berhadapan kaum yang menyembah berhala, ya, yaitu kaum ayahnya, karena ayahnya kan penyembah berhala. Apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim ikhwah? Yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim yaitu, kata beliau, yang beliau lakukan yaitu faja'alahum judzadan. Apa kata Nabi Ibrahim? Perhatikan. Ini disebutkan dalam surat Al-Anbiya, ya. Dimulai dari ayat 57. Apa kata Nabi Ibrahim ketika beliau berada di kuil, di daerah, di tempat yang di situ banyak berhalanya? Wa tallahi la akidannakum ba'da an tuwallu mudbirin. Demi Allah, sungguh aku akan melakukan tipu daya terhadap berhala-berhalamu sesudah kamu pergi meninggalkannya. Faja'alahum judzadan. Lantas Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala tersebut. Illa kabiran lahum, kecuali berhala yang paling besar. La'allahum ilahi raji'un, dengan harapan mereka bertanya kepada berhala yang besar. Kan itu berhala-berhala kecil dihancurkan oleh Nabi Ibrahim, yang paling besar ditinggalkan. Harapannya nanti agar mereka bisa bertanya kepada berhala yang belum hancur tersebut, yang tidak hancur. Kemudian ketika melihat berhala mereka sudah hancur kecuali yang gede, apa yang mereka katakan? Qalu man fa'ala hadza bi aliyatina innahu laminadh dhalimin. Siapa yang telah melakukan ini terhadap Tuhan-Tuhan kita? Innahu laminadh dhalimin. Sungguh ini orang yang zalim. Bayangkan ikhwah, kaum yang merasa terzalimi. Kenapa? Tuhan mereka dihancurkan. La ilaha illallah. Ya, Tuhan mereka dihancurkan. Siapa yang telah berbuat zalim? Karena bagi mereka, kok orang ini kelewat batas sampai Tuhan pun dihancurkan. Sebenarnya kan kalau seandainya mereka berpikir Tuhan dihancurkan kok diem aja begitu. Seharusnya kan bela diri. Kalau nggak sanggup bela diri minimal lari kan begitu. Ya kita kan kalau nggak sanggup melawan orang minimal kita lari. Ini lari nggak bisa, bela diri nggak bisa. Demikian ikhwah. Tapi ya mereka tahu ada seorang pemuda. Dia pemuda. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalu lahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda yang mencela berhala kita. Namanya disebut-sebut yaitu Ibrahim. Qalu fa'tu bihi ala a'yunin nasi la'allahum yashhadun. Mereka katakan, seret si Ibrahim itu, ya. Seret si Ibrahim di hadapan khalayak ramai agar orang-orang langsung bisa menyaksikan siapa orang yang telah menghancurkan Tuhan-Tuhan mereka. Ini saking geramnya mereka terhadap
Nabi Ibrahim alaihissalam. Tuhan dihancurkan begitu. Ditanyakanlah, mulailah Nabi Ibrahim didudukkan di depan orang ramai dan diinterogasi. Qalu anta fa'alta hadza bi aliyatina Ibrahim? Ya Ibrahim, Ibrahim, betul. Kamu yang menghancurkan Tuhan-Tuhan kami ini ya Ibrahim. Nabi Ibrahim dengan santai, dengan tenang mengatakan, qala bal fa'alahu kabirum hadza. Oh, yang melakukan ini yang gede. Ya. Fas'aluhum. Coba kalian tanya itu yang besar tuh, yang enggak hancur. Jangan-jangan dia yang buat. Jangan-jangan dia yang hancurkan adik-adiknya. Jangan-jangan dia yang hancurkan berhala yang kecil-kecil. Fas'aluhum. Tanya itu yang besar-besar tuh, in kanu yantikun. Jika memang mereka bisa berbicara, menjawab pertanyaan kalian. Kemudian mendengar pernyataan Nabi Ibrahim ini, faraja'u ila anfusihim qalu innakum antumudz zalimun. Maka akhirnya mereka pun kembali kepada diri mereka sendiri. Ya, mulai sadar ikhwah. Ya, di mana kaumnya sadar, mereka telah kembali kepada kesadaran. Summa faraja'u ila anfusihim. Artinya mereka mulai sadar. Faqalu, dan mereka katakan, innakum antumudz zalimun. Kalian ini telah menganiaya diri kalian sendiri. Kalian itu telah berbuat zalim. Padahal tadinya mereka mengatakan yang zalim adalah yang menghancurkan Tuhan-Tuhan, berhala-berhala mereka. Ya, ketika Nabi Ibrahim mengatakan coba tuh tanya yang gede, baru mereka tersadar. Innakum antumudz zalimun. Kalian tuh zalim sebenarnya, menganiaya diri kalian sendiri. Mulai sadar mereka. Kemudian summa nukisu ala ru'usihim laqad alimta ma haula yantikun. Lantas mereka pun kepala mereka tertunduk-tunduk lalu berkata, Ibrahim, kamu kan tahu kalau mereka tidak bisa berbicara. Kalau ditanya mereka akan bisa menjawab. Demikian ikhwah. Kemudian qala, lantas disinilah Nabi Ibrahim mulai berdakwah, memasukkan dakwahnya. Qala afata'buduna min dunillah ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Lantas kalau memang seperti itu, berhala kalian tidak bisa menjawab kalau kalian tanya. Berhala kalian tidak bisa membela diri. Yang besar juga, yang paling besar ditanya juga akan bisa jawab. Sedangkan yang besar saja kalau ditanya akan jawab, apalagi yang kecil-kecil yang hancur itu. Ya. Makanya kata Nabi Ibrahim, qala, lantas kalau memang seperti itu, afata'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'aw wa la yadurrukum. Terus kenapa kalian menyembah selain Allah yang jelas-jelas tidak ada memberikan manfaat sedikit pun dan tidak memudaratkan sedikit pun? Ini berhala-berhala ini kalian sembah, dia nggak akan beri manfaat sedikit pun, bahkan tidak bermudarat sedikit pun. Bahkan kalau kalian hancurkan pun dia nggak ngelawan, dia tidak memudaratkan. Demikian ikhwah. Sedangkan semut saja ikhwah, kita pijak masih gigit dia. Itu semut yang kecil, yang kalau kita pencet matilah dia, tapi dia masih bisa melawan. Ya. Ini berhala dihancurkan, tak melawan. Jadi Nabi Ibrahim ini ingin membuka wawasan mereka. Kayak gini yang mau kalian sembah, seperti ini kalian sembah. Berhala nggak bisa membela dirinya sendiri. Seperti yang kita katakan tadi, kalau nggak bisa membela diri sendiri, minimal larilah. Ini lari pun tidak bisa. Jadi kalau yang seperti ini kalian sembah, apa gunanya? Ya, kalau bahasa kita ikhwah, kalau seperti ini nggak bisa membela diri, tidak bisa memberi manfaat, kalian sembah. Mendingan kalian sembah semut aja. Semut masih bisa lari, semut masih bisa membela diri, masih bisa membalas pun dia menggigit. Demikian ikhwah rahimanallahu ikum. Lima ta'buduna min dunillahi ma la yanfa'ukum syai'an wa la yadhurrukum. Terus kenapa kalian sembah selain Allah yang jelas-jelas tidak memberikan manfaat, sedikit pun nggak bisa memberi manfaat, dan jelas juga tidak bisa memberi mudarat. Uffil lakum. Celaka betul kalian ini. Uffil lakum. Wa lima ta'buduna min dunillah afala ta'qilun. Mengapalah kalian sembah selain Allah? Mengapa kalian menyembah selain Allah? Afala ta'qilun. Apakah kalian gak berpikir? Apakah kalian tak menggunakan akal kalian? Yang seperti ini kalian sembah. Demikian ikhwah. Kaumnya gak bisa jawab. Ya. Kaum Nabi Ibrahim tidak bisa menjawab pernyataan Nabi Ibrahim alaihissalam.
Ya memang kenyataannya seperti itu. Apa yang mau dipertahankan? Apa yang mau dijawab? Semua pernyataan Nabi Ibrahim cocok di akal mereka. Masuk di akal mereka. Makanya mereka nggak bisa menjawab. Tidak bisa membalas, menghujat Nabi Ibrahim. Jadi apa yang mereka lakukan? Sementara mereka masih yakin itu Tuhan. Dan mereka nggak bisa menjawab pertanyaan Nabi Ibrahim. Apa yang mereka lakukan? Qalu harrikuhu wansuru aliyatakum in kuntum fa'ilin. Apa kata mereka? Udah, bakar saja si Ibrahim dan bela Tuhan kalian. Masya Allah, bela Tuhan kalian. Jadi Tuhan yang mereka sembah itu perlu dibela. Bayangkan, kan sebenarnya nggak layak. Tuhan kok perlu pembelaan? Ya berarti lebih kuat orang yang membela ketimbang Tuhannya yang dibela. Wansuru aliyatakum, bela Tuhan-Tuhan kalian, tolong Tuhan-Tuhan kalian. In kuntum fa'ilin, jika memang kalian benar-benar seorang yang membela Tuhan-Tuhan kalian. Demikian ikhwah, kisah Nabi Ibrahim luar biasa. Itu beliau sendiri, Masya Allah, sendiri beliau menghadapi masyarakat penyembah berhala. Beliau nggak bisa melawan secara kekuatan, tidak ada kekuatan, beliau hanya sendiri. Dikeroyok begitu ramai. Makanya ketika mereka katakan bakar aja dah, nggak ada pembelaan. Mau bagaimana? Mau lari kemana? Mau melawan bagaimana? Beliau hanya sendiri. Tapi keberanian beliau, sekali kalimat la ilaha illallah, tetap kalimat la ilaha illallah. Walaupun harus berkalang tanah, tetap sekali la ilaha illallah, tetap la ilaha illallah. Demikian ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Mungkin para pemirsa masih mengingat gimana kisah Bilal bin Rabah ketika dia disiksa ya di tengah padang pasir, dihimpitkan batu ke dada beliau, lisannya hanya mengucapkan ahad, 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 ahad. Masya Allah. Begitu ikhwah. Artinya dia Allah Maha Esa, bukan berhala-berhala. Begitu maknanya dalam sekali ikhwah. Tapi dengan ucapan ahad, ahad itu membuat jengkel orang-orang kafir Quraisy. Semakin memberatkan siksaannya. Nabi Bilal hanya mengatakan ahad, ahad, ahad. Masya Allah. Begitulah ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Ya. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala memenangkan Nabi Ibrahim. Mereka ingin membakar Nabi Ibrahim. Kisahnya di mana mereka pun mengumpulkan kayu api, di mana kayu api ini setelah dibakar itu padamnya 40 hari 40 malam baru padam. Dan Nabi Ibrahim berada dalam kobaran api itu. Demikian ikhwah. Allah katakan, "Qulna ya narukuni bardaw wa salaman ala Ibrahim." Kami katakan, wahai api, jadilah kamu bardan wa salaman, yaitu dingin dan sedang. Salaman dingin tapi nggak dingin sekali. Demikian Nabi Ibrahim ya di dalam api ya beliau sedang gitu. Para ulama kita mengatakan, para mufassir mengatakan seandainya Allah Subhanahu wa taala katakan pakai salaman, kulna ya narukuni bardan. Seandainya Allah katakan wahai api jadi dinginlah, misalnya Nabi Ibrahim akan mati kedinginan. Tapi dinginnya bardan wa salaman. Jadi sedang gitu, mu'tadil. Ya, udara di dalam api suhunya sedang, tidak dingin dan juga tidak panas. Beliau berada dalam api, tak terbakar. Wong api itu makhluk Allah. Ya Allah bisa gunakan api dengan apa saja. Kalau Allah katakan ya api yang seharusnya panas, Allah katakan menjadi dingin bisa. Ya, innama amruhu li syai'in idza arada ayyaqula kun fayakun. Itu urusan Allah. Kalau Allah katakan sesuatu, beliau katakan jadilah dia. Demikian ikhwah. Ini merupakan keberanian Nabi Ibrahim alaihissalam. Ya. Mungkin kalau kita lah seperti itu, kita hancurkan berhala, kemudian ketangkap, diinterogasi sendirian, nggak ada pengikut yang lain. Mungkin sudah, ya, mungkin sudah tidak istiqomah lagi di atas kebenaran. Tapi ini Nabi Ibrahim alaihissalam. Itulah ikhwah kisah-kisah Nabi Ibrahim. Ya, kisah Nabi Ibrahim di antara kisah Nabi Ibrahim yang sangat luar biasa. Qalu sami'na fatan yadhkuruhum yuqalahu Ibrahim. Kami mendengar ada seorang pemuda namanya si Ibrahim.
innahu Khalil Rahman Ibrahim sallallahu alaihi wasallam alladhi waffa fatan atahu Allah rushdahu fi sobahu. Dia adalah Khalil Rahman, kekasih Allah, alladhi waffa, yang telah menunaikan janjinya, dan seorang pemuda yang Allah berikan kecerdasan di usia belia. Wajada qaumau fitihin wa dhalalin, dia menemui kaumnya dalam keadaan sesat, wa ghayyin wa khusranin, dalam keadaan rugi. Fa aba ayyakuna ma'al jahilin, dan beliau tidak ingin bersama orang-orang jahil, tidak ingin ikut-ikutan jahil, ya, tidak ingin ikut-ikutan jahil. Padahal waktu beliau sendiri, ikhwah, itulah masya Allah taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Di tengah-tengah samudra kesesatan, dia sendiri yang tak sesat. Allah beri dia taufik. Demikian, tidak ikut rendong dengan kaumnya yang menyembah para penyembah berhala, yang waktu itu orang-orang pada waktu itu ada yang menyembah berhala, ada yang menyembah bintang, ada yang menyembah bulan, dan ada yang menyembah matahari. Jadi ada yang menyembah makhluk-makhluk bumi dan ada yang menyembah makhluk-makhluk langit. Ada dua. Ya. Makhluk-makhluk bumi ya bisa berhala, bisa menyembah batu dan seterusnya. Makhluk-makhluk langit ya seperti yang kita sebutkan tadi. Demikian ikhwah. Itulah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Ya, itulah yang dihadapi oleh Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim tidak ingin sama seperti mereka. Demikian ikhwah. Ya kan sangat berbeda dengan kondisi kita sekarang. Kemana generasi itu pergi, anak-anak kita pun ikut seperti mereka. Mulai musim joget TikTok, mulailah anak-anak kita ikut joget-joget TikTok. Kadang-kadang pakai jilbab, dengan tanpa ada rasa malu ikut joget TikTok. Na'udzubillah min dzalik. Bagaimana trennya aja, ikhwah. Tidak peduli apakah trennya itu baik atau buruk. Begitulah ikhwah. Na'udzubillah min dzalik. Makanya semoga Allah Subhanahu wa taala lindungi anak-anak kita dari pengaruh-pengaruh buruk. Fakir fi ahjarin ya'buduha, fakkara fi ahjarin ya'buduha qaumuh fawajadaha la tanfa'u wa la tadur. Nabi Ibrahim berpikir tentang batu yang disembah oleh kaumnya. Dan hasilnya ikhwah, dia dapati ini batu tidak bisa memberi manfaat, apalagi memberi mudarat. Wala tasma'u wa la tubsir, tidak bisa mendengar dan tidak bisa melihat. Ya kan bisa dibuktikan sendiri ikhwah. Ya kita coba bicara, nggak akan dia bisa menyaut. Nggak bisa melihat juga, coloklah matanya itu. Ya, tidak akan bisa mengelak. Demikian. Wala tughni anhu syai', sedikit pun tidak ada manfaatnya untuk beliau. Faqarrara i'tizaluha wa qarrara tarkaha wa hujraniha. Dan beliau pun akhirnya menyimpulkan untuk menyingkirkan ya, dan menjauhkan dirinya dari berhala-berhala ini. Bal qarrara tadmiraha wa zagha 'alaiha darbal bil yamin. Bahkan beliau telah menetapkan akan menghancurkan berhala-berhala ini seperti kisah yang telah kita bacakan tadi. Ya, beliau hancurkan dengan tangan kanan beliau. Wa ja'alahum judzadan, dan akhirnya beliau jadikan berhala-berhala itu judzadan, hancur berkeping-keping, illa kabiran lahum la'allahum ilaihi yarji'un, kecuali yang gede. Semoga kaumnya menanya kepada si yang besar yang belum hancur. Hakadha sana'a fatan Ibrahim alaihissalatu wassalam. Itulah yang dilakukan oleh seorang pemuda yang disebut dengan yang namanya adalah Ibrahim alaihissalam. Keberanian yang sangat luar biasa, dan banyak lagi kisah-kisah Nabi Ibrahim yang sebenarnya bisa kita ceritakan kepada anak-anak kita, dan di dalamnya terdapat mengandung banyak hal ikhwah. Di situ ada yang paling prinsip, yaitu menegakkan tauhid. Ya, menegakkan tauhid, mendakwakan tauhidullah kepada kaumnya yang pada waktu itu hampir seluruhnya berbuat ataupun mensekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan menyembah berhala atau makhluk-makhluk bumi atau makhluk-makhluk langit. Demikian para pemirsa, semoga apa yang kita bahas bermanfaat. Qul qouli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa muslimin innahu huwal ghafurur rahim. Tapi bagi para pemirsa yang ingin bertanya, boleh Anda telepon langsung melalui nomor yang sudah tertera di layar televisi Anda, atau juga boleh kirimkan ke nomor yang tertera.
Ustadz, benarkah cerita tentang Rasulullah yang memberi makan Yahudi yang buta, selalu mencela? Lalu ketika Nabi sakit, barulah dia tahu kalau selama ini memberi Yahudi itu adalah makan Rasulullah. Karena cerita ini masyhur di kaum muslimin. Allahu alam, saya kecil juga sering mendengar cerita ini. Ya. Allahu alam akan kebenarannya. Tapi memang masyhur. Ya, saya sendiri belum pernah membaca hadisnya sampai sekarang ya. Belum pernah itu belum tentu nggak ada, ikhwah. Belum pernah itu belum tentu tidak ada. Tapi memang sampai sekarang saya belum pernah membaca kisah ini. Demikian. Itu dia. Memang masyhur. Kalau dulu sering saya dengar waktu masih kecil, ini Ustadz Zainul Amjad ya, yang sering menyebut ini, ikhwah. Waktu itu masih SMP lah saya. Waktu itu sedang hit-hitnya Ustadz Zainul Amjad rahimahullah. Allahu alam, saya belum tahu ceritanya, referensinya dan hadisnya. Ustadz, ketika Nabi Ibrahim berkata, bukankah aku yang melakukannya? Bukan aku yang melakukan. Coba tanya berhala yang paling besar. Apakah ini termasuk bohong? Ikhwah rahimanallahu wa iyyakum. Kalau dikatakan bohong, iya termasuk bohong. Ya. Kalau dikatakan bohong, termasuk bohong. Tapi kebohongan ini, ikhwah rahimanallahu wa iyyakum, tujuannya untuk membuka wacana pemikiran kaumnya. Ya. Untuk membuka wacana pemikiran kaumnya. Namun Nabi Ibrahim tetap teringat kebohongan ini. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan tentang syafaatul uzma. Di hari kiamat nanti beliau akan berperan memberikan syafaatul uzma. Syafaatul uzma ini syafaat untuk seluruh umat manusia agar mereka itu dihisab, agar jelas mana yang ke surga, yang ke neraka. Awalnya umat manusia datang ke Nabi Adam. Wahai Nabi Adam, Andalah seorang yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tangannya. Anda sudah lihat bagaimana kondisi kita sekarang, maka mohonlah kepada Allah untuk beri syafaat. Nabi Adam alaihissalam menyatakan bahwasanya aku malu berhadapan dengan Allah. Sesungguhnya aku telah melakukan sebuah kesalahan yang belum pernah dilakukan oleh sebelumnya. Maksudnya beliau ketika Allah katakan la taqrabu wa la taqrabu hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin, jangan kamu dekati pohon ini, kamu akan jadi orang yang zalim. Itulah kesalahan Nabi Adam. Jadi karena kesalahan itu Nabi Adam malu bertemu dengan Allah. Kemudian coba kalian pergi kepada Nabi Nuh. Maka orang-orang pun pergi kepada Nabi Nuh. Ketika diminta hal yang sama, Nabi Nuh juga mengatakan, aku malu bertemu dengan Allah karena aku telah melakukan satu kesalahan, melakukan kesalahan yang belum pernah dilakukan oleh orang sebelumnya. Para ulama menyebutkan di antaranya yang beliau ingat-ingat, yaitu karena beliau berdoa untuk kaumnya akan kehancuran, yaitu Rabbila tadhar alal ardi minal kafirina dayyara. Ini luar biasa doa Nabi Nuh. Ya Allah, jangan engkau biarkan ada seorang pun yang tersisa dari orang kafir. La tadhar alal kafirina dayyara. Jangan engkau biarkan seorang kafir pun yang hidup di muka bumi. Innaka in tadharhum yudhillu ibadak. Kalau engkau biarkan satu orang, yudhillu ibadak, mereka akan menyesatkan hamba-hambamu. Wala yajidu illa fajiran kaffara, dan nanti tidak akan lahir dari mereka kecuali orang penjahat dan orang kafir. Demikian ikhwah. Gak berani Nabi Nuh, malu bertemu dengan Allah. Coba kalian datangi, pergi ke Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim juga sama, ikhwah. Nabi Ibrahim juga sama. Beliau malu bertemu dengan Allah dikarenakan kesalahan-kesalahan beliau. Para ulama menyebutkan salah satu kesalahannya itu beliau berbohong pada saat itu. Ya. Ketika ditanyakan, anta fa'alta hadza bi aliyatina ya Ibrahim, apakah benar engkau yang melakukan ini pada Tuhan-Tuhan kami Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim alaihissalam, bal fa'alahu kabirum hadza. Yang melakukannya adalah yang paling besar. Itulah diantara penyebab Nabi Ibrahim malu bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala, memberikan syafaat uzma.
Sampai akhirnya pada Rasulullah SAW, kata Rasulullah, ana lahum. Itulah ana laha. Itu adalah tugasku. Maka Rasulullah pun berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, beliau pun sujud lama hingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya Muhammad irfa' ra'sak sal tu'ta washfa' tushaffa'. Ya Muhammad, angkatlah kepalamu, mintalah, niscaya permintaanmu akan dipenuhi, dan mintalah izin untuk memberi syafaat, maka kamu akan diberi izin untuk memberi syafaat. Demikian ikhwah. Allah. Nah. Oke. Halo. 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 Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, dari mana? Dari Bapak Wandi dari Asahan. Ya, silakan Pak Wandi. Begini Ustaz, kan ada burung membak buah-buahan, misalnya dijatuhkannya lah ke tanah kita. Jadi burung itu membak buah jambu lah begitu, tumbuh. Jadi tumbuh, jadi jarang kami pindahkan, kami tanam balik. Apakah dibolehkan itu Ustaz? Iya, burung yang bawa ya Pak. Iya, Iya, Mas. jadi kalau begitu kan sapu juga kan begitu. Iya. Jadi oke lah Ustaz ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Masya Allah Pak Wandi dari Asahan. Masya Allah. Baik, jadi pertanyaan Bapak, terus jambu itu gimana? Boleh apa enggak? Ikhwah rahimanallah wa iyyakum. Ada hal-hal yang sifatnya itu dimaafkan dalam syariat. Ya. Ada hal-hal yang sifatnya dimaafkan dalam syariat. Ya. Seperti biji jambu. Biji jambu. Ya sebenarnya biji jambu itu kan satu hal yang dibuang orang. Ya, satu hal yang dibuang oleh orang. Demikian. Dan yang mengambil mengambil jambunya kan juga burung. Ya. Burung yang makan jambunya. Bagi burung tidak ada yang namanya haram makan jambu orang. Karena dia tidak tidak ada hukum mencuri bagi burung. Demikian. Jadi kalaupun dia mencuri jambu orang, seperti kita yang sering itu ikhwah, kelelawar. Itu dia. Kelelawar curi jambu, biasanya diambil dan dibawa biasanya. Ya, dibawa. Kelelawar ini nggak dikatakan mencuri yang harus dipotong tangannya gitu. Dia juga nggak berdosa karena dia seekor hewan, tidak ada hukum bagi hewan. Demikian. Jadi apa yang diambilnya, ya biasanya itu kelelawar diambil, kemudian dia makan di tempat kita. Kalau saya di rumah saya, di teras belakang biasanya tiba-tiba ada banyak biji-biji dari mana ini, ada buah-buahan begitu. Dimakannya di belakang, di teras belakang. Demikian ikhwah. Jadi bagaimana? Nggak apa-apa itu, ya, nggak apa-apa. Jadi kalau seandainya tumbuhlah jambu itu, Masya Allah, ya subur pula, maka apakah halal? Halal insya Allah, nggak ada masalah. Karena itu suatu hal yang sebenarnya dimaafkan, hal-hal yang seperti itu. Demikian. Allahu a'lam bishawab. Selanjutnya, Assalamualaikum, saya Ibu Imas dari Bandung. Ustadz, saya mau tanya, tapi maaf di luar tema. Uang kas masjid dipinjamkan, pas mau bayarnya harus dilebihkan tapi seikhlasnya, dengan alasan untuk sedekah ke masjid. Pernah ada yang pinjam 30 juta, pas bayar dikasih lebih 500 juta. Bendaharnya langsung bilang terima kasih. Apakah itu termasuk riba? Kalau yang minjam kas masjid, dia pinjam 30 juta, lantas dia pulangkan 30 juta 500 ribu, maka halal, nggak masalah. Dengan catatan tidak ada akad sebelumnya, tidak ada perjanjian sebelumnya. Misalnya sebelumnya, ini ya kami dari BKA Masjid meminjamkan uang 30 juta. Ya nanti kalau mengembalikan pulangkanlah lebih, ya entah lebih 500 ribu, iyalah Pak, begitu. Lantas dipulangkanlah 30 juta 500 ribu. Apakah ini riba? Ini riba, tak dibolehkan. Walaupun
walaupun itu uang umat, nggak dibolehkan. Kullu qardin jara fi nafa' fahuwa riba. Semua yang hutang ada keuntungannya, maka itu termasuk riba. Ya. Termasuk riba. Sama dengan kita meminjamkan uang kepada seseorang. Syaratnya kita, ya selama kami pinjamkan engkau uang, maka kamu sapu-sapulah teras masjid, kamu sapu-sapulah halaman masjid. Karena dia minjam uang itulah, maka dia sapu-sapu halaman masjid. Itu riba. Gak dibolehkan. Ya. Tapi kalau inisiatif dia sendiri, tidak ada pembicaraan akan dibayar lebih, dipinjamkan, dan tiba-tiba dia pulangkan 35 juta, dia lebihkan 5 juta, maka terima, karena tidak ada akad sebelumnya. Jadi yang membedakan itu adalah akad sebelumnya. Kalau ada perjanjian sebelumnya harus dibayar lebih, maka riba. Tapi kalau nggak ada, nggak apa-apa. Nah, demikian para ikhwah, rahimani Allah wa iyyakum. Habis sepertinya pertanyaan. Oke, ikhwah, itu saja kajian kita, semoga bermanfaat. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisal muslimin innahu wal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.